Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 3 kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari Light Novel Off-Road volume 14. Dan untuk part ini sudah mulai memasuki cerita dari chapter 1 di Light Novel. Dan untuk judul chapter 1 kali ini yaitu Langkah yang Tak Terduga. Dan untuk kali ini kita akan lebih difokuskan ke karakter dari Restless Kingdom, yaitu Philip Dayton Montserrat, yang merupakan bangsawan kingdom yang wilayahnya kekuasaannya paling dekat dengan perbatasan dengan Sorcerer Kingdom. Tindakan nekat dan gila apa yang dilakukan Philip di chapter kali ini? Kalian bisa simak video kali ini. Oh ya, satu lagi, di video kali ini dan seterusnya tidak ada pembahasan akhir video. Dan untuk pembahasan inti dibuat video khusus nanti ke depannya, terutama nasib Philip karena memicu perang dengan Sorcerer Kingdom. Untuk itu daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel Off-Road volume 14 part 3. Rencana gila Philip. Baron Philip Dayton Montserrat yang kini sedang berada di tempat bar yang dulunya bar tersebut merupakan mansion milik Hilma. Dan saat ini Philip sebebas mungkin meminum segala minuman yang ada di bar tersebut. Dan bahkan jika ia memecahkan cangkir tersebut, ia tidak akan mengganti rugi cangkir tersebut. Itu dikarenakan bar ini dikhususkan untuk pendukung organisasi Hilma dan bahkan berlaku untuk tamu spesial yang berkunjung ke bar tersebut. Sebagai seorang pria yang menganggap dirinya bertanggung jawab atas hutangnya, Philip berharap untuk meningkatkan status sosialnya sesegera mungkin. Dan menurut Philip, Hilma pasti juga berkeinginan mendapatkan otoritas di atas pangkat baron. Sehingga Philip berkeinginan membantu Hilma meraih impiannya karena Philip telah berhutang padanya. Dan impian Philip adalah agar dirinya memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan menggunakan hak untuk menggunakan kekuatannya sesuai keinginannya. Meskipun keinginan dan cita-cita Philip menjadi baron telah terpenuhi, ia tetap merasa kecewa dan kesal saat ini dikarenakan produksi gandum di tanahnya mulai menurun. Dan Philip merasa seolah-olah penduduk desa yang ia kunjungi menatapnya dengan ekspresi tidak suka terhadap dirinya. Philip saat ini telah menjadi kepala keluarga Montserrat, sebuah keluarga dengan sejarah yang panjang. Dan Philip bergumam, para penduduk desanya seharusnya tahu betul bagaimana mereka harus menghormati Philip sebagai tuannya. Ternyata Philip dan Hilma telah melakukan kontrak kerjasama, yaitu Philip harus membayar dengan emas yang dikumpulkan dari hasil peningkatan tanah yang dikelola Philip di wilayahnya. Dan Philip saat ini telah masuk sebagai anggota faksi baru di Restless Kingdom, yang anggotanya rata-rata berisikan para bangsawan yang sekarang menjadi kepala keluarga dikarenakan anak pertama dari keluarganya telah mati di pertempuran dataran Kanze. Dan Philip merasa dirinya pantas menjadi pimpinan faksi tersebut. Dan saat ini Philip merasa belum mendapatkan dukungan dari bangsawan lainnya. Menjadi anggota faksi baru, mereka para bangsawan tidak bisa bertindak seperti organisasi lama, tetapi lebih memperkenalkan perubahan radikal ke dalam suatu sistem. Dan sebagai seorang pria dengan keberanian untuk bereksperimen dan inovasi, Philip merasa dirinya sangat cocok untuk menjadi pemimpin faksi tersebut. Dan menurutnya anggota lainnya sangatlah tidak fleksibel. Ketika Philip sedang bergumam sendiri terkait pelayan yang ada di bar tersebut, tiba-tiba dua pria menyapa Philip, dan dua bangsawan tersebut bernama Baron Delphine dan Baron Rokerson. Berbicara tentang Baron Delphine merupakan seorang pria yang tidak memiliki status dan prestis yang diharapkan dari seorang bangsawan di tingkatnya, karena kedudukannya yang rendah dan kebijakannya yang lemah. Dan sedikit berbicara tentang Baron Rokerson yang saat ini merupakan sosok yang mengesankan dan tangguh. Dan pria tersebut nampaknya tangguh di segala apapun. Meskipun dia adalah pria yang secara fisik terlihat mengancam, dia tidak memegang pendapatnya sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain. Dan di mata Philip, Rokerson lebih cenderung diperintah daripada memerintah orang lain. Dan kemudian dua baron tersebut mempersilahkan Philip duduk di meja yang sama dengan mereka. Dan mereka bertiga dengan senang hati menikmati bir yang mereka minum. Meskipun status sosialnya Philip lebih tinggi dibandingkan dengan Baron Rokerson dan Delphine, tetapi Philip merasa mereka tetaplah sederajat, dan dengan begitu, kedudukan Philip dengan dua baron tersebut menjadi lebih dekat. Dan Baron Rokerson menyarankan Philip menyebut nama mereka dengan panggilan Igor untuk Rokerson dan Wayne untuk Delphine. Berbicara sedikit terkait faksi baru, sebagian besar anggota faksi baru memilih untuk menjauhkan dari Philip. Salah satu alasannya karena Philip berada di puncak pimpinan faksi. Akibatnya, Philip tidak mendapatkan teman. Dan kini ketiga bangsawan tersebut saling berbincang terkait masalah yang mereka alami sebagai baron di wilayah mereka. Menurut Philip, para rakyat jelata atau lebih tepatnya para penduduk desa di wilayahnya mereka tidaklah berharga karena tidak melakukan apapun yang diperintahkan oleh Philip, dan menurutnya seharusnya ada banyak emas di kantongnya saat ini.
Tetapi karena rakyatnya tidak bekerja keras dan tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Philip, sehingga Philip gagal mengelola tanah pertaniannya. Dan tiba-tiba Igor membisikkan sesuatu ke Philip. Menurut Igor, bahkan jika hasil panen buruk terjadi, harganya tidak akan naik, sebab ada jumlah besar gandum murah yang diangkut dari Sorcerer Kingdom menuju Resist Kingdom, sehingga gandum nantinya harganya tidak akan naik. Dan menurut Wayne, informasi tersebut diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Informasi ini menyebar di kalangan pedagang di ibu kota. Sepertinya, Sorcerer Kingdom telah menyimpan sejumlah besar gandum di gudang-gudang di ibu kota Resist Kingdom, dan para pedagang diizinkan menjual gandum tersebut. Tetapi Sorcerer Kingdom jelas memiliki input prioritas untuk bagaimana gandum ini digunakan. Dan Sorcerer Kingdom telah membayar biaya penyewaan gudang tersebut. Dan bagaimanapun, para pedagang mendapatkan uang dari hasil penyimpanan dan penjualan gandum tersebut. Dan ternyata, di gudang tersebut diperkuat dengan mantra Preserve. Dan dengan mantra tersebut, segala makanan tidak akan membusuk. Dari rumor yang kredibel, Sorcerer Kingdom menggunakan undead untuk menggarap lahan pertaniannya yang luas, dan sebagai hasilnya mereka mendapatkan produktivitas dalam sektor pertanian. Menurut informasi, jumlah gandum tersebut akan dikirim sebagai bantuan untuk Holy Kingdom dalam rangka bantuan pangan. Karena kekacauannya yang disebabkan jal dapur di Holy Kingdom sepertinya telah menyebabkan beberapa masalah kelangkaan makanan. Dan kemudian Sorcerer Kingdom meresponnya dengan mengirimkan jumlah makanan sebagai bantuan. Dan pada saat itu, ide terbentuk secara spontan di kepala Philip karena beberapa informasi serta masukan dari kedua baron tersebut. Menurutnya, jika sejumlah pasukan gandum yang dimiliki Sorcerer Kingdom menghilang, maka gandum nantinya harganya akan tetap naik saat terjadinya gagal panen. Dan kemudian, Wayne memberikan saran dengan cara mencuri gandum tersebut. Dan saat Philip memikirkan solusi tersebut, Philip merasa seolah-olah petir menyambar dan mengenai tubuhnya. Menurut Philip, jika mencuri gandum milik Sorcerer Kingdom itu membuatnya justru menjadikannya peluang bagi dirinya akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, mengingat kontribusinya mencuri gandum milik musuh dan menjual gandum tersebut. Kemudian, sambil memikirkan hal tersebut, Philip mengajak dua baron tersebut ke dalam rencana gilanya. Kali ini, sudut pandang pindah ke dua baron yang tadi berdiskusi dengan Philip, yaitu Baron Rokerson dan Delphine. Menurut dua baron tersebut, Philip memikirkan sebuah rencana untuk merampok karavan gandum milik Sorcerer Kingdom. Itu merupakan bukti otaknya sudah rusak. Tentunya, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk tidak memahami penyerangan karavan yang mengibarkan bendera Sorcerer Kingdom. Dan tentunya itu akan diperlakukan sebagai deklarasi perang dan akan menghasilkan balasan serius jika menyerang karavan tersebut. Dan ternyata yang menciptakan faksi baru di Resist Kingdom tidak lain adalah Hilma. Dan menurut mereka, mungkin ada sebuah organisasi yang ada di belakang Hilma, dan tidak lain adalah Eighfinger, sindikat kejahatan yang mengendalikan masyarakat bawah tanah Resist Kingdom. Kemudian, dari beberapa hal yang didiskusikan dengan Igor, Wayne punya ide dan menyetujui rencananya Philip dengan menyerang karavan Sorcerer Kingdom. Kemudian Igor bertanya ke Wayne, apakah Sorcerer Kingdom akan menggunakan alasannya penyerangan karavan sebagai deklarasi perang nantinya terhadap Kingdom. Kemudian Wayne memikirkannya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Menurut Wayne, Sorcerer Kingdom merupakan bangsa dengan satu kota dan mereka kekurangan tenaga untuk sepenuhnya menguasai seluruh Kingdom. Bahkan jika mereka memiliki banyak undead, mereka hanya cocok untuk pekerjaan manual yang sederhana. Dan bahkan jika deklarasi perang itu ada, Sorcerer Kingdom pastinya meminta tanah yang paling dekat dengan wilayah kekuasaan Sorcerer Kingdom. Dan jika seperti itu, tidak akan menjadi masalah bagi Wayne dan Igor yang tanah wilayahnya jauh dengan Aerantel. Rencana pencurian gandum Sorcerer Kingdom. Philip akhirnya mencapai tujuannya. Cepetak jalan di wilayah Baron Delphine dan telah memimpin persiapan pasukannya, dimulai dari kemarin dan bahkan telah berkemah, dan saat ini menuju lokasi penyerangan. Menurut informasinya, karavan Sorcerer Kingdom akan melewati wilayah Baron Delphine, dan Philip telah menyiapkan pasukan. Mereka merupakan tentara atau lebih tepatnya penduduk desa di bawah komandonya, dan totalnya 50 orang. Dan Philip membayar mereka secara tunai dengan uang yang dia pinjam dari Hilma. Dan di antara pasukan tersebut terdapat pria tua yang hilang masa kejayaannya, dan pria muda yang tubuhnya lemah dan sakit-sakitan, atau orang yang suka berkelahi dan rata-rata tak punya pendirian. Dan ternyata Baron Delphine dan Baron Rokerson sudah ada di lokasi yang ditentukan. Hanya saja wajah mereka ditutupi oleh topeng. Dan dua baron tersebut mengatakan sudah menyiapkan pasukan dan mempersiapkan strategi sayap burung, dan masing-masing dari mereka membawa 75 pasukan dan bisa digunakan sebagai bal bantuan nantinya. Dan Philip berencana dengan pasukannya menyergap karavan tersebut di dalam hutan. Eighfinger yang bertugas membawa karavan gandum, sebuah sindikat kriminal besar yang dikenal sebagai Eighfinger yang mengintai di balik bayang-bayang Resist Kingdom. Ada 8 divisi dalam sindikat itu, dan salah satunya adalah sindikat penyelundupan.
Christopher Olson, seorang anggota dari divisi itu, memiliki penampilan layaknya pedagang jujur, dan Christopher terikat dengan Eyvinger karena utangnya terhadap Eyvinger. Dan ia memiliki pekerjaan dan tugas itu dari Eyvinger, yaitu pengangkutan dan pengiriman gandum Sorcerer Kingdom menuju Holy Kingdom. Dan karavan tersebut dikawal oleh 24 orang yang terdiri dari tentara bayaran yang semuanya dipekerjakan oleh Eyvinger dan milik divisi penyelundupan. Dan kapal-kapal akan digunakan untuk mengangkut kargo dari Relovel ke Holy Kingdom, sehingga itu akan menjadi pekerjaan perdagangan maritim nantinya, yang membawa sejumlah gandum kini segera mendekati hutan. Christopher memastikan perjalanan mereka sudah menempuh jarak lumayan jauh, dan saat ini sudah berada di tengah hari, dan semua yang mengawal karavan tersebut bersiap istirahat di hutan, dan hutan ini bukanlah hutan liar. Dan salah satu dari pengawal melaporkan informasi bahwa ada banyak penduduk desa yang bersembunyi di balik hutan, dan mereka membawa peralatan seperti cangkul dan digunakan sebagai senjata. Dan menurut salah satu pengawal mengatakan, bahkan jika mereka menyerang, mereka hanya 50 penduduk desa yang tidak berarmor dan bersenjata. Kita pastilah bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kata pemimpin tentara bayaran. Dan para penduduk desa tersebut justru memblokir jalan yang bisa dilewati karavan. Dan Christopher dan pemimpin tentara bayaran yang ditugaskan sebagai pengawal melangkah turun dari kereta secara bersamaan dan berjalan menuju bagian depan ke sekumpulan penduduk yang memblokir jalan. Dan tentunya mereka dikawal tentara yang membawa perisai. Dan ketika Christopher mencoba memperingati para penduduk yang memblokir jalan, tiba-tiba seorang lelaki muncul dari hutan tepat setelah dia selesai mengatakan itu kepada penduduk desa. Lelaki itu menggunakan full plate armor yang sangat bagus, tetapi karena dia tidak mengenakan helmnya, Christopher bisa melihat wajahnya. Dia merupakan seorang yang pernah dia temui Christopher sebelumnya. Dan saat itu, Philip mengatakan ke Christopher, sayangnya demi masa depan Resistance Kingdom, aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Dan saat itu, Christopher dan beberapa tentara bayaran lainnya terkejut. Dan Christopher berencana nantinya melaporkan kejadian penyergapan ini kepada atasannya. Dan menurut Christopher, pria yang disebut Philip itu merupakan seorang bangsawan yang mendapatkan dukungan dari Hilma. Dan menurut Christopher, jika ia membunuh Philip itu akan menjadi pilihan yang terburuk. Begitu Philip mati, kami tidak bisa menghidupkannya lagi. Dan itu mungkin akan membuat Hilma menjadi marah. Dan saat itu, Christopher memerintahkan kepada tentara bayaran untuk meninggalkan karavan dan meninggalkan tempat itu, sehingga mereka tidak akan mengejar Christopher. Dan Christopher membiarkan gandum tersebut diambil, tetapi dia mengetahui jumlah totalnya dan apa yang sebenarnya isi kereta barang tersebut. Jika hal buruk terjadi, dia selalu bisa membeli kereta barang dan mengirimkannya ke Holy Kingdom. Meskipun Christopher harus meminta maaf kepada pedagang maritim yang sedang menunggunya, sangatlah penting untuk kembali ke ibu kota dan menanyakan langsung kejadian ini kepada Hilma. Setelah beberapa saat, Christopher dan tentara bayaran meninggalkan karavan tersebut, dan kemudian Philip melihat isi dari karavan tersebut, dan itu dipenuhi dengan tong dan peti, masing-masing terisi sampai penuh dengan gandum. Dan saat itu Philip mengambil sebuah piala untuk memperingati pencapaian besarnya. Dan untuk kuda-kuda yang membawa kereta barang telah dibawa pergi, dan tersisa kereta barang saja beserta isinya, sehingga Philip bingung bagaimana nantinya membawa sejumlah karavan ke tempatnya. Dan saat itu Philip mengamati rampasannya, dan pandangannya jatuh pada bendera Sorcerer Kingdom dan menyimpan bendera tersebut sebagai souvenir. Dan beberapa saat kemudian Philip mendengar suara orang-orang berlari dari atas semak-semak, dan dari tempat tersebut ternyata itu adalah Wayne dan Igor. Dan ketika Philip ingin membagi harta dari rampasan itu kepada Wayne dan Igor, tetapi kedua orang tersebut secara sukarela menolak harta rampasan tersebut karena menurut mereka itu merupakan hasil kerja keras Philip sepenuhnya. Dan Philip memiliki permintaan kepada dua baron tersebut untuk meminjam kuda untuk menarik karavan ke tempat wilayahnya. Kemudian Wayne dan Igor secara sukarela meminjamkan kuda tersebut kepada Philip, dan mereka menyarankan Philip segera mengembalikan kuda tersebut setelah memakainya, dan menyarankan agar Philip menghilangkan bendera di kereta tersebut agar tidak dicurigai penduduk desa yang dilewati nantinya. Dan kemudian Wayne dan Igor pergi meninggalkan Philip. Di sisi lain, apa yang terletak di bawah kaki Philip itu adalah bendera Sorcerer Kingdom yang telah kotor. Pada akhirnya merupakan representasi dari kehancuran Sorcerer Kingdom itu yang dikatakan oleh Philip. Oke, itulah pembahasan Light Novel of Roth volume 14 part 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.